Yo, selamat pagi-pagi. Oke, mungkin kita lanjut nih Kang, ke beberapa pertanyaan dasar dulu nih. Kalau boleh tahu, Oke. kenapa Akang tertarik nih buat sharing-sharing terkait fase kulit ini dan kayak apa gitu yang menarik yang harus kita tahu terkait fase ini? Oke, kenapa, Abang ini panggilnya Abang aja nggak apa-apa ya. Abang tertarik untuk menceritakan hal ini karena memang, kebetulan ketika di stase kulitnya ini dapatnya kebagian penempatan jejaring RSUD Slamet Garut gitu loh. Jadi bukan di RSAS, juga bukan di tempat yang di Bandung juga gitu kan, lingkungannya sama gitu, tapi dapat lingkungan baru, kebetulan baru bisa ke sana ke Garut gitu, dan di Garut itu sangatlah amazing place untuk kita bermain-main, bisa berbelajar pun juga bisa, karena di sana tuh pasiennya tuh sangat luar biasa, banyak dan beraneka ragam gitu ya. Jadi memang itu tuh harus apa ya, kalau mau ceritanya itu bisa panjang ini ceritanya gitu. Jadi bukan cuma di Garut doang, tapi sekarang lagi dapat stase di RSAS juga gitu. Jadi memang stase kulit itu kita ada di jejaringnya, juga ada di RSAS-nya gitu. Jadi sehingga kita mendapatkan dua perspektif bahwasanya gimana sih kalau misalkan di jejaring di luar gitu kan ya. Terus gimana juga sih kalau di misalnya di rumah sakit rujukan nasional bahkan ya RSIS itu ya. Jadi mungkin bisa dilihat nih kasus-kasusnya adanya apa aja, tindakan yang bisa dilakukan juga apa aja, dan lebih banyak pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Dan mungkin nggak banyak ceritanya gitu kan. Terus juga kenapa kulit, karena kulit ya teman-teman ya, kita sebagai calon pendidikan dokter gitu kan, jadi calon dokter nantinya gitu, SKDI 4 terbanyak yang ada di SKDI tahun 2012 itu adalah kulit teman-teman. Ada kurang lebih sekitar 55 SKDI yang itunya 4, apa namanya, kompetensinya 4, dalam artian adalah kita harus bisa melakukan tata laksana sampai tuntas, oke? Kalau misalkan satu kan cuma sekedar tahu aja, terus dua mendiagnosis, tiga itu sampai tata laksana awal, nah empat ini sampai tata laksana sampai tuntas gitu. Jadi memang banyak banget ilmu yang harus kita pelajari di kulit ini gitu loh, dan ya udah sama tempatnya kayak gini gitu kan ya, terus pelajaran juga banyak gitu kan ya. Dan yang paling uniknya lagi kenapa diambilnya kulit, karena kulit itu sangatlah relate sama kehidupan kita sehari-hari gitu kan ya. Tentunya tidak terlepas dari apapun juga. Kalau misalkan ada nyamuk, ada bentol, nah itu kan udah mulai termasuk tuh. Kalau misalkan ada dingin, tiba-tiba kedinginan, tiba-tiba merah, nah itu dia. Ternyata, oh gini ya yang terjadi pada kulitku gitu kan ya gitu sih. Teh Dinda ya untuk sharing-sharingin ya. Mungkin untuk mengawalinya kayak gitu dulu. Pemanasan dulu ya, kita pemanasan sedikit gitu. Betul banget Kang, dari, yang udah Akang jelasin ini, semoga teman-teman makin tertarik gitu ya buat Oh mendalami, iya. persiapannya kali ya sebelum nanti masuk fase kuliah. Nah, ngomong-ngomong tentang persiapan nih Kang, kalau boleh tahu, seberapa sulit atau mungkin persiapan apa aja nih yang Akang siapin sebelum masuk fase kulit ini supaya mungkin lebih siap atau lebih lancar gitu Kang? Oke. Untuk mempersiapkannya, pertama kan tadi ya, kayak kalau kita ngambil dari kulitnya itu sendiri, stase kulit itu kan memang banyak banget kompetensi yang harus kita terpenuhi gitu kan, sampai tuntas bahkan gitu. Dari situ memang gimana nih pelajarinya, terus juga gimana gitu kan ya untuk bisa survive di sana. Jujur pertama kali mungkin dengar kayak, wow ada 55 penyakit yang harus kita saya sampai tuntas gitu kan ya, agar bisa menjadi seorang dokter yang paripurna atau dokter umum gitu kan ya. Terus, kalau misalnya nggak terpenuhi semua, nanti kalau ada pasien kayak gini gimana cara kita ngobatinya gitu kan, kadang suka merasa itu. Jadi pertama kalian haruslah punya kayak motivasi latar belakang dan tujuan dulu tuh. Kalian tuh pengennya tuh seperti apa sih gitu kan ya, tujuannya misalnya pengen jadi dokter yang benar-benar bisa menguasai dari kompetensi dokter umum gitu misalnya, dengan latar belakang semisal gitu kan ya. Karena motivasinya entah itu dari orang tuanya, entah itu dari kemauan sendiri, atau kalian udah punya cita-cita sendiri yang tertentunya apa gitu kan dari sana. Nah, lebih dari itu, dari segi metode cara belajar itu sendiri bagaimana how to survive adalah
pertama kita harus cicil terlebih dahulu gitu kan ya. Karena ini 55 tuh yang kompetensinya 4A ya gitu ya. 4 yang harus dikuasai sampai tuntas. Tapi yang 3 dan 2 1 pun juga harus kita tahu gitu loh. Jadi masih ada tambahannya lagi teman-teman sebenarnya gitu. Karena ini bukan maksud untuk menakut-nakuti atau gimana gitu ya. Tapi memang seperti inilah dia realitanya. So memang harus dicicil. Jadi awal-awal tuh dicicil sama artian adalah, oh seenggaknya nih tahu nih nama dari ektima tuh apa sih, eritlasma tuh apa sih gitu kan, terus psoriasis tuh apa sih gitu. Kayak kita mah tahu penyakit mah apa, penyakit kulit ya bentol, terus apa lagi, bentol, kudis, kurap gitu kan, cuman gitu doang. Tapi ternyata guys di dalam itu tuh banyak banget jenis-jenisnya ya guys ya. Jadi emang harus bisa dicicil. Nah terus berikutnya lagi adalah tips and trick yang kedua, kita harus bisa untuk mengklasifikasi secara keseluruhan gitu. Karena mungkin kayak, "Aduh Bang ini ada 55 kayak banyak banget masuk otak kayak nggak bisa," gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita klasifikasikan lebih lanjut, kita tuh lebih tahu gambarannya gitu loh. Semisal, penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri apa-apa aja gitu kan. Kalau penyakit kulit yang disebabkan dari virus apa-apa aja gitu kan ya. Ada varicella, molluscum gitu kan ya. Kalau misalkan kalian tahu Verruca vulgaris gitu lah, itu nama kalian belum pernah dengar atau baru tahu kali dengar kan. Mungkin pernah dengar mah herpes gitu kan yang sering itunya. Tapi ini banyak banget. Tapi itu dia diklasifikasikan infeksi virus. Terus ada lagi misalkan infeksi dari parasit apa aja gitu kan ya. Ada Cutaneous larva migrans, ada scabies dan teman-teman yang lain gitu kan. Terus juga misalkan ada dermatitis gitu ya. Ternyata guys dermatitis bukan cuma sekedar satu doang. Ada sekitar apa 7 ada kali 7 lebih gitu bahkan pembagian jenisnya lagi gitu kan ya. Nah nanti tahu tuh kalian oh dermatitis pembagiannya ini aja gitu. Terus misalnya ada dia bahkan pun kalau misalnya ada pioderma ya namanya pioderma itu ada suatu pustul yang di dalam kulit gitu kan ya. Ntar dibagi lagi ada non pioderma ada pioderma gitu ada pembagiannya lagi gitu. Terus kalau misalkan ada yang tua atau maksudnya buat geriatri gitu penyakitnya ada lagi gitu. Dari segi kosmetik ada lagi jerawat guys. Sesimpel jerawat yang sering kita temuin ya kalau misalnya lagi stres kalau udah mau ujian soka gitu kan kayak gimana di jerawatnya tambah banyak gitu kan ya. Nah kayak gitu pun itu bisa bisa kita pelajari gitu dan bisa kita kayak oh kalau misalnya ku kena jerawat obatnya ini ya gitu kan jadi kayak relate banget to the life gitu kan. Nah terus itu yang kedua tuh adalah klasifikasi. Nah yang ketiga yang terakhir itu adalah kalian harus tahu bagian algoritmanya dalam artian adalah oh misal yang datang tuh adalah yang bentol-bentol gitu kan ya. Yang datang adalah yang beruntusan-beruntusan kecil-kecil gitu. Nah nanti ditanya si beruntusan kecil ini gatal atau enggak, nyeri atau enggak. Kalian udah dapat tuh algoritmanya kemana gitu kan. Oh misal kalau dia itu adanya cuma bentolan. Nah bentolannya itu nyentuhnya ketika lagi dingin gitu kan ya. Atau misal ketika kena debu, oh udah kamu tahu algoritmnya tuh kemana gitu. Walaupun kayak memang banyak banget apa ya bahasa itunya different diagnosis atau diagnosis bandingnya gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu udah tahu jalan alurnya, algoritma itu seperti apa, itu akan mempermudah sekali untuk bisa mengetahui apa diagnosis dan juga apa tata laksana berikut untuk akan dilakukan gitu. Sebenarnya itu sih yang jadi poin highlight banget tips and triknya untuk survive di kulit ya Teh Dinda ya. Ntar kalau misalkan ada lagi atau apa-apa mungkin bisa menyusul atau kita sharing lagi lebih lanjut ya. Tapi 3 hal itu ya udah cukup banget Oke sih. deh. Kalau boleh Oke. tahu dari segi sistem atau lingkungan pendidikannya sendiri nih Kang, bisa sekulit sama universitas yang lain mungkin ya, bedanya apa sih Kang? Atau mungkin, ujiannya kali ya Kang ya, yang menarik apa? Oke oke. Ujiannya menarik ya di sasa kulit ya. Kita fokusin ke kulitnya aja. Nah, sebenarnya ujiannya itu kalau dari kita tuh tergantung sesuai dari preseptornya masing-masing atau pembimbingnya tuh siapa gitu ya. Nah, kebetulan dapatnya Dokter Pati Aji nih sekarang dan ujiannya itu adalah mini CX sebutannya. Mini CX tuh kita kayak ada pasien beneran nih literally pasiennya bukan probandus, bukan yang di briefing dulu pasiennya gitu loh. Beneran pasien nggak tahu dari mana gitu kan datang terus ada keluhannya apa dilihatnya gimana nah itu dia pastinya tuh kayak gitu gitu itu namanya mini CX gitu. Nah serunya di sini itu adalah tadi kita tuh bener-bener diuji gitu loh kayak main tebak-tebakan beneran gitu loh kayak kayak ini nih pasiennya apa gitu kan ya baru pertama kali datang gitu kita harus anamnesis harus pemeriksaan fisik gitu kan ya harus juga kayak membandingkan dengan different diagnosis yang lain gitu kan ya ini apa segala macamnya itu sih yang serunya tuh di situ dan memang kulit tuh tadi ya kayak banyak banget ini bukan sih ini tinea bukan sih atau ini adalah scabies oh ini atau ini gitu loh jadi kayak banyak banget pikiran-pikiran kalau misalkan kalian udah baca ya itu tuh kayak wah
langsung terbayangkan gitu loh. Bahkan semisal kayak oh lesinya di tangan, tangan tuh yang sering muncul tuh apa aja, itu namanya sebutnya daerah predileksi ya kalau misalkan itu apa aja. Terus misalkan kalau di muka, muka tuh adanya apa aja sih yang bisa terjadi di muka gitu kan. Terus atau bentuk morfologi lesinya tuh kayak gimana gitu kan ya. Ada yang beruntusan, ada yang bintil-bintil, ada yang kayak apa namanya bentol gitu, atau ada yang kayak borok dan segala macamnya gitu kan. Itu banyak banget jenis-jenisnya dan bisa kita apa ya tahu nih ciri khasnya tuh apa sih sebenarnya buat ininya gitu. Nah, terus yang seru lagi dari kulit itu apalagi ya? Selain dari itu yaitu adalah kita tuh sebenarnya nih ya, kalau misalkan penyakit kulit itu obatnya tuh nggak terlalu kayak banyak banget yang harus kita hafalin dan klasifikasinya gimana-gimana gitu. Yang penting kita udah tahu apa itu etiologinya atau itu faktor pencetusnya ya atau faktor-faktor yang bisa membuat dia kayak gitu, udah kita bisa langsung tahu nih penyakitnya itu apa, obatnya itu apa gitu. Misalkan infeksi dari pityriasis versicolor, itu sebutan keren dari Panu ya teman-teman ya. Ntar kalau teman-teman taunya kayak Panu gitu kan ya, nama-nama itunya adalah pityriasis versicolor. Nah itu kalau misalkan itu berarti disebabkan dari apa? Oh dari jamur. Kalau jamur tinggal dikasih apa? Anti jamur, antifungal. Udah gitu doang sebenarnya gitu kan. Entah itu nanti kalau misalkan oh anti gatal, misalnya ada gatalnya, ya udah obatin gatalnya pakai apa? Misalnya antihistamin dan segala macamnya. Udah ditinggal sesimpel itu aja untuk bisa memberikan dari segi tata laksana gitu. Dari segi diagnosis yang tadi ya kita harus tahu terlebih dahulu argonya itu seperti apa. Dari segi tata laksana kita harus tahu lebih kulik lagi lebih dalam gimana sih ceritanya buat ininya. Nah, yang paling serunya lagi itu adalah penyakit kulit itu adalah penyakit yang benar-benar bisa menular ke keluarga maupun orang-orang terdekat gitu kan. Nah, jadi dari segi edukasinya juga gitu kan, juga harus ditekankan gitu. Karena prinsipnya itu biasanya penyakit kulit itu pertama tuh dari kebersihan. Kebersihan itu banget banget harus kita kasih tahu hygiene tuh kayak gimana yang benar gitu ya. Hygiene dalam artian kebersihan hidup gitu ya, bukan sleep hygiene ya. Kalau sleep hygiene mungkin ceritanya buat tidur gitu beda lagi. Kalau ini hygiene dalam artian kebersihan lingkungan dan juga pribadi kita gitu kan. Nah, terus lagi dari segi edukasi yang lainnya itu adalah kita harus bisa senantiasa membuat bagaimana pengedukasiannya ini agar tidak terulang kembali. Kalau bahasa berikutnya kan teman-teman mungkin tahu ya ada yang namanya ad vitam, ad functionam, sama satu lagi nih ad sanationem. Nah, ad sanationem itu adalah dia apakah penyakit ini bisa terulang kembali atau enggak sih secara mudah gitu atau bisa relapse atau enggak atau bisa muncul lagi bahkan atau enggak gitu. Nah, terkadang beberapa penyakit itu sangatlah kalau misalkan adsenetinium itu dubia ad bonam atau ad malam gitu bisa kena terus-terusan gitu kan bisa aja itu terjadi gitu karena memang tergantung dari segi etiologinya itu apa dan seberapa mudah si etiologi ini bisa menyerang ke orang tersebut gitu atau orang lain ya. Gitu nih Teh Dinda. Tapi kalau dari kesehariannya gitu kan kayak, apakah di stasiun itu ada jadwal jaga mungkin atau kelas-kelasnya tuh kayak gimana sih Kang pembagiannya kalau di, stasi kulit ini? Oke 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 ya oke kita bahas tentang kulit ya sebenarnya kurang lebih kalau misalkan di koas itu atau itu lebih banyak kita tuh poin highlight itu di poli ya. Poli itu dalam artian kayak ya udah pasien pertama kali datang pengen berobat gitu mereka datangnya itu apa gitu dan itu biasanya di setiap stase tuh adalah untuk polinya masing-masing gitu. Nah, itu dia yang wajib itu adalah tentang poli. Kalau misalkan apa ya kayak bedah atau anestesi gitu kan itu mungkin mereka ada masuk ke ruang operasi gitu kan ya tapi kalau misalkan di kulit nggak ada gitu. Terus yang ada lagi tuh apa, oh misal ternyata di pasien, kulit itu kalau misalnya kita bayangin ya, aduh kulit mah nggak bakalan ada pasien di IGD nggak sih? Dalam artian adalah nggak ada yang gawat darurat gitu, penyakit kulit apa sih cuman gatal-gatal doang emang bisa langsung bunuh gitu kan ya. Ternyata ada teman-teman gitu. Nanti kalian pelajari lagi ada yang namanya SJS deh, yang mungkin pernah dengar Stephen Johnson syndrome. Nah kayak gitu tuh atau pemphigus. Pemphigus juga bisa, pemphigus tapi yang berbahaya gitu kan. Itu juga bisa menjadi gawat darurat dari kulit juga gitu dan ternyata ada dan itu bisa masuk ke bagian kalau teman-teman kalau bahasa itunya ya namanya follow up pasien gitu. Jadi setiap hari kita kita melihat situasi dan kondisi pasien itu kayak gimana gitu. Di follow up pas di Garut kemarin di RSUD Selamat Garut kita setiap pagi tuh jam setengah tujuh lah gitu setengah tujuh kita kunjungin pasiennya terus kita lakukan tata laksana biasa cuma dikompres doang gitu kan terus kayak cek-cek yang lain aman 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 gitu. Gitu itu follow up. Terus ada lagi yang namanya apalagi ya?
bimbingan ya, tentunya ada bimbingan kayak kita dapat kasus apa sama preseptor kita sama konsulen kita gitu kan. Kita kayak diskusi lebih lanjut, kita kayak konfirmasi dok tadi saya gini 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 apakah benar kayak gini 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 gitu kan. Nah, terus juga mungkin ada bahasa itunya visit pasien gitu kan ya, visit pasien atau ada yang konsultasi gitu kan ya ke kulit gitu kan ya, misalkan dari pasien yang divisi lain gitu, misalkan dari penyakit dalam, dari manapun juga, terus ada kelainan kulitnya, terus kayak dikonsultasiin ke kulit. Nah, itu dapat juga tuh kemarin tuh pas di Garut. Jadi kita kayak ucuk 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 ke bangsalnya gitu atau ke tempat rawat inapnya untuk melihatnya oh ini ternyata penyakit kulitnya ada ini loh. Kalau misalkan di sebelumnya ada penyakitnya ini, oh ternyata sekarang ada muncul bintil-bintil gimana. Nah, itu dia. Masuk ke bagian kulitnya tuh di sana gitu. Jadi memang nggak ada yang terlalu, bukan nggak ada yang terlalu ya, ada sebenarnya, tapi tidak frekuensinya nggak terlalu sebanyak kayak mungkin bagian lain yang tentunya itu lebih banyak instalasi gawat daruratnya gitu kan. Gitu. Jadi mungkin bisa cenderung lebih apa ya, lebih kan dibilang kalem juga nggak kalem ya karena banyak banget materinya dan tuntutannya tuh malah di situ gitu. Uniknya tuh di situ sih sebenarnya nih ya, Teh Dinda ya. Nah, terkait penyakit-penyakit itu tuh, Kang, kalau dari Akang sendiri nih, mmm, ada nggak sih kasus-kasus yang sering banget ditemukan selama kemarin di fase Kulit itu atau mungkin menurut Akang paling menarik deh, yang paling unik itu apa, Kang? Oke, yang paling menarik dan unik dan sering banget ya tadi ya. Kalau yang sering banget ditemuin ya ini pertama aku kan dapat banyaknya di RSUD Selamat Garut ya. Nah, di sana tuh banyak banget skabies, teman-teman. Kayak setiap hari tuh pasti ada pasien skabies gitu kan. Gitu karena mungkin kenapa? Karena mungkin di sana juga banyak gitu ya tempat seperti kayak pesantren-pesantren atau asrama-asrama gitu ya. Jadi memang pasiennya anak-anak kecil gitu atau enggak remaja-remaja gitu yang SD, SMP, SMA gitu yang mereka tinggal di pesantren sebelumnya terus ada skabies gitu kan itu sering banget ya. Bahkan ternyata memang gitu di data di bagian apa namanya epidemiologi di Rumah Sakit RSUD Selamat Garut bagian polikulitnya itu emang skabies ini memang jadi yang terbanyak tiap bulannya ya tentunya gitu kan tiap bulan tuh ada di range-nya gitu ada datanya ternyata teman-teman pas itu Bang udah lihat ternyata di sana memang skabies ini emang paling banyak gitu dan itu sih yang tersering dan obat-obatnya ya udah gitu kayak kalau dibilang kayak tinggalnya di mana asrama gitu kan temannya juga ada kena juga ada gitu kan gatalnya malam-malam udah ini mah cardinal sign dari skabies gitu kan ya kayak udah ketebak banget gitu bahkan kalau misalkan teman-teman udah lihat langsung lesinya atau lihat langsung kayak lukanya kayak berurusan sela-sela jari gitu kan ya terus kayak ada kayak gelembung-gelembung papul kecilnya gitu kan ya terus wah udah ini mah langsung kalian tuh udah auto tahu gitu kan ya udah langsung menjurus lah istilahnya gitu ciri khasnya banget gitu. Nah, terus kasus yang unik tuh apa ya? Menurutku sih yang unik itu ini tadi ya, kebetulan tadi pagi baru banget dapat Verruca vulgaris gitu. Verruca vulgaris itu kayak namanya sedikit aneh ya, bahkan aku juga baru tahu tentang penyakit ini tuh setelah mendalami di bagian kulitnya ini gitu. Ada yang namanya Verruca gitu loh, kayak wow apa ini gitu. Ternyata itu teman-teman ada infeksi dari virus gitu kan. Tapi ternyata bingungnya lagi, uniknya itu adalah infeksinya ini ternyata ada pengaruhnya sama kebersihan juga gitu loh tentang misalkan apakah sering mencuci tangan gitu atau tangannya tuh sering menggunakan ke tanah segala macamnya gitu yang terkadang kita kalau misalkan udah berhubungan tentang virus pasti mikir kayak oh misalkan tentang virus berarti mungkin orang sekitarnya juga bisa kena atau gimana gitu lah. Nah tadi pagi tuh ada pasien dia itu cuman dia doang yang kena itu tuh udah 2 tahun gitu lah dan orang tuanya keluarganya teman sekolahnya teman mainnya nggak ada yang kena gitu ternyata diulik-ulik kenapa gitu kan oh dia tuh memang sering kayak bermain di luar gitu kan ya terus kayak misalnya tangannya itu sering kotor karena atau gimana gitu. Oh, ternyata itu juga termasuk gitu ya gitu bahkan sedikit bingung juga untuk mengedukasi pasiennya gitu kan bilangnya kayak ini katanya dari virus gitu bukannya virus tuh mudah nyebar ya dok gitu kan terus tapi kayak iya, mungkin setiap penyakit punya ciri khasnya masing-masing gitu ya gitu dan si Verga vulgaris ini punya sifatnya tertentu gitu dan uniknya lagi itu adalah tadi tuh pengobatannya itu kita nggak pakai obat-obatan langsung, kita pakai kauter. Kauter tuh yang kayak alat pemanas gitu buat motong gitu kan. Jadi pertama kayak dikasih lidocaine dulu disuntik gitu kan ya, misalkan di kulit di tangannya gitu kan. Terus udah disuntik biar nggak sakit, di kauter tuh kayak dipotong pakai kayak besi panas gitu kayak gitu dipanasin, udah dipotong. Terus dia tinggal dikasih salep-salep gitu kan ya buat antibiotik gitunya biar nggak terlalu ada infeksi gitu-gitu sih. Itu Teh Dinda. Terus ada apa lagi yang unik ya? Mungkin kalau unik-unik yang lain tentang kasusnya kalian pernah tahu ini nggak?
skin prick test. Nah, skin prick test itu kan adalah uji tusuk ya, kalau bahasa Indonesianya uji tusuk. Ketika orang-orang alergi gitu kan, ini aku alergi apa ya gitu kan. Tapi ada ternyata skin prick test, kalau teman-teman tahu kan, itu kayak ditusuk-tusuk gitu. Ntar ada zatnya itu tertentu, misalkan jadi bentuknya tuh teman-teman kayak parfum kecil kayak gini gitu kan, ntar kayak di towel gitu diambil, ditentuin ke jarinya, ya di jarinya ke kulitnya, terus nanti di kulitnya tuh kayak ditusuk pakai, kayak ada jarum kecil gitu, kayak ditusuk set, dan nanti tuh kelihatan tuh ada yang bentol ada yang enggak gitu kan ya. Nah itu tuh si zat-zatnya ini yang kayak misalkan zat alergennya, di sana tuh ada berapa macam ya, kemarin tuh ada 40 macam alergen gitu yang bisa terjadi gitu, kayak misalnya telur, kerang, debu dan segala macam. Tapi itu dalam bentukan kemasannya tuh udah jadi kayak cairan gitu loh. Jadi kayak wah, telurnya kok bentuknya cair bening gitu, kayak susu, coklat juga bahkan ada gitu listnya gitu yang bisa menyebabkan alergen gitu. Nah itu unik banget sih dari segi pemeriksaannya. Terus kayak ntar tiba-tiba kalau beneran reaktif gitu kan ya, ntar tiba-tiba bentel tuh si kulit itu, ada merah-merah terus mulai gede-gede gitu. Itu lucu banget gitu kalau misalkan kalian tuh pernah nyobain itu gitu. Bahkan eh, unik gitu kan ya, kayak wah ternyata tubuh kita tuh benar-benar punya sistem imun atau sistem penjaga diri kita sendiri gitu loh dari hal-hal yang kayak gitu Mungkin gitu. ada nggak sih Kang Nah, kendala-kendala lain yang, eee, mungkin mewarnai hari-hari Akang selama jadi stase, kulit ini gitu, suka dukanya apa aja gitu, Kak? oke, suka dukanya ya. Kita bahasnya sebelum masuk ke pendidikannya dulu kali ya. Nah, suka dukanya kalau misalkan itu di Garut teman-teman, kalian harus mencoba RSUD Selamat Garut ya. Karena pas itu gue lagi di kosan gitu kan, di kosan Garut tuh sinyal ada suatu jaringan yang itu tuh jaringan udah sering banget dipakai di mana-mana gitu kan. Tapi tuh sinyal tuh cuma sebatang gitu. Kayak wah, ini ada provider yang sering banget digunakan banyak orang, tapi ada di suatu tempat gitu ya, di kosan itu tuh kayak susah banget sinyalnya. Nah itu mungkin suka dukanya tuh di situ ya. Kadang kita ada bimbingan online juga sama preceptor kita yang ada di RSAS kan, tentunya pakai online dong. Kalau misalnya pakai online kan berarti harus ada internet yang memadai juga gitu. Nah ketika itu suka kadang putus sinyalnya, koneksinya juga kurang baik dan segala macam. Nah, itu kadang suka susah banget. Apalagi kalau misalkan nah, kita ada tugas suruh bikin PPT, presentasi segala macam, atau kita lagi baca-baca dari referensi jurnal mana gitu kan. Nah, internet itu tidak mendukung gitu loh, tapi emang harus survive-nya di situ sih. Entah itu kalian bisa nongkrong di kafe atau cari tempat lain mungkin sinyalnya lebih better gitu kan dibandingkan kosan kalian atau itu. Tapi kan biasanya kalau udah pulang dari rumah sakit capek gitu kan ya, mau ke tempat lain harus di apa ya, dimaklumin kali ya, karena memang setiap tempat beda-beda gitu kan itunya. Terus apa lagi ya, itu sih dari di luar dari itu ya apa namanya, kematerian atau dari kulitnya gitu kan. Terus kalau dari kulitnya sendiri suka dukanya itu adalah kadang tuh kita tuh suka bingung gitu loh, kadang tuh suka ketukar gitu kan, yang namanya penyakit kulit kemerahan gitu, bilangnya kayak ada bercak merah ini tuh wah, bisa kali DD-nya itu 10 different diagnosis jet kesuban itu ada 10 bisa kali gitu, langsung kayak kebayang ini gitu kan ya. Terus tuh emang harus tahu ciri khasnya masing-masing itu apa gitu kan ya. Mungkin suka dukanya pas itu pernah ada, oh kira tuh ini adalah penyakit dermatitis atopik gitu kan ya, misal itu tuh karena udah ciri khasnya ini bentukannya kayak gini gitu kan ya. Tapi ternyata pas dikonsulin ke dokter itunya, spesialis-spesialisnya terus kayak wah ini mah belum dermatitis atopik, ini baru urtikaria akut gitu kan, kayak oke dok baiklah gitu lah, kayak kamu ntar kalau misalnya beneran ini diresepin ini salah obat kamu gitu kan ya, kayak ya walaupun itu baik juga dokter yang ngasih tahunya kita dengan cara baik dan benar gitu, tapi secara pribadi gitu kan kayak waduh bro, ini kalau misalkan gue jadi dokter beneran kalau salah ngobatin gimana segala macamnya gitu loh. Nah itu tuh yang menjadi mungkin di satu sisi menjadi duka kita terhadap diri sendiri yang harus kayak wah masih kurang belajar gitu, harus belajar lagi. Tapi sukanya dalam artian adalah oh kita diingetin nih sama dokternya, oh yang benar tuh kayak gini gitu. Karena penyakit kulit itu memang kadang tidak mudah untuk dibedakan dan kayak mirip-mirip satu sama lain gitu loh gitu. Bahkan ada yang udah punya ciri khasnya masing-masing, itu tuh punya keunikannya juga dan bisa berubah tipikal lesinya dan segala macam itu bisa aja gitu. Dan itu sih yang menjadi kayak berpikir lagi lebih lanjut dan tidak semudah itu Ferguson dalam menekan diagnosisnya gitu kan ya. Misalkan oh ini habis minum obat gitu kan. Oh ini berarti adalah drug eruption gitu kan ya. Tapi ternyata dia masuk ke penyakit drug reaction eosinophilic systemic syndrome gitu kan ya, kayak itu sebenarnya 11-12 gitu loh penyakitnya. Tapi memang ada ciri khasnya tertentu yang kita tuh harus diulik lebih dalam dan dapat poinnya gitu. Dan
cari tahu sedalam apa buat itunya. Gitu mungkin tadi dari yang menjadi apa ya, challenging ya ketika masuk di kuliah ini. Tadi yang di kosan juga diceritain ya, berarti oke gitu kalau misalkan kosan ini kalian tempatnya bagus, tapi kebetulan kita dapat kosan yang rame-ramean anak LFK Unpad juga gitu kan. Dokter muda Unpad juga di sana. Jadi kayak bareng-bareng ternyata tempatnya seperti itu ya. Harus kita syukuri dan juga enjoy aja buat kedepannya gitu. Nah, kalau dari Akang Betul. sendiri nih, sebelum mungkin akhir wawancara ini aku mau, sedikit minta pesan atau mungkin trik-trik, dari pengalaman Akang gitu, menghadapi persiapan-persiapan tadi gitu, Kang, ada nggak? Oke, trik-triknya tadi udah disebutin ya pasti awal kali ya. Kayak misal kita harus dicicil dulu, terus mengklasifikasikan itunya seperti apa, sama mengalgoritmanya tuh gimana gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya dari luar dari itu, kunci yang terpenting dari apa ya, belajar di kulit itu, stas kulit yaitu adalah kalian harus bisa melihat langsung bentuk lesinya tuh seperti apa gitu kan ya. Kadang kalau misalnya kita ketika sarjana kan, pasti kayak ya udah cuman dilihat dari ebook doang, punya dari foto doang gitu lah yang kayak entah itu 3D atau enggak itu cuman dua dimensi yang bisa kita lihat aja gitu. Tapi ternyata ketika ketemu langsung pasiennya gitu kan ya, kita bisa melihat lesinya langsung gitu kan ya. Oh ini namanya Zosteriform ya, herpes gitu kan ya. Oh ini namanya buletan dari scabies ya. Oh ini namanya papul kayak gini ya aslinya gitu kan ya. Oh namanya ini lisenifikasi ya gitu ya. Kayak bentuknya kayak pohon batang berlapis-lapis gitu kan ya. Oh ini infeksi dari jamur. Oh ini vitiligo yang putih kulitnya gitu kan ya. Oh ternyata yang putih juga ada dari apa? Panu, pityriasis versicolor gitu kan ya. Oh bedanya tuh gini gitu kan. Kadang mungkin kalau misalkan lihat cuma di gambar doang di foto kayak oh ini mah putih, ini bisa jadi panu gitu kan ya katakanlah kita gitu. Ternyata ini adalah vitiligo gitu kan. Memang ada penyakit khas tertentu yang dari segi genetik gitu kan. Misalnya kayak gitu. Dan kalau misalkan dilihat langsung tuh memang ada bedanya gitu teman-teman. Dan itu sih visualisasi itu harus kalian dapetin dari setiap poin-poin atau lesi-lesi atau menjadi ciri khas dari setiap penyakit yang ada di kulit gitu. Jadi ya itu kayak kalau misalkan kalian udah terbiasa lihat mata kalian tuh udah kayak wah ini adalah ini gitu lah. Bahkan kalau misalnya kita lihat dokter spesialis kulit ya, mungkin karena mereka udah keseringan melihat lesinya dan ciri khasnya gimana gitu kan ya. Kita lihat kayak dari jauh aja gitu kayak dari 1 meter gitu kan atau dari 3 meter gitu tiba-tiba kelihatan lesinya apa oh ini adalah ini gitu bisa bisa aja gitu karena memang udah sering dilihat gitu udah sering tervisualisasi ke dalam otaknya dan udah nyambung tuh oh ini adalah ini segala macamnya gitu different diagnosisnya dan apa sih diagnosis tegaknya gitu tadi. Bener banget, Bang, karena, aku juga percaya sih segala sesuatunya tuh sangat dipengaruhi oleh jam terbang ya sebenarnya. Tapi nih misalnya Betul. nanti, ada nih di sini penonton teman-teman yang lain ternyata, udah mau mendekati masa fase kulit, tapi yang dia rasain tuh kayak takut banget gitu, ada nggak sih pesan yang mau Akang sampein ke dia nih pas lagi kayak gitu? Yang masalahnya takut-takut banget segala macamnya. Pertama, memang ya pas awal-awal tuh kita mikir kayak waduh 55 penyakit gitu kan. Sedangkan kita belajar di stase kulit ya katakanlah sebulan atau cuma 4 minggu, 2 minggu doang gitu loh. Yang sedangkan kalau misalnya kita bagi per harinya tadi kata Bang udah katanya harus dicicil gitu kan 55 gitu. Kalian misalkan belajar ya paling lama 3 minggu lah ya. Coba misalkan udah dipotong libur segala macam 3 minggu tuh berapa hari? Cuma 21 hari. 21 penyakit itu masih ada 55 gitu. Berarti sehari itu minimal 2 dan 2 pun itu nggak cukup gitu kan ya. Belum dipotong mau sama ujian segala macamnya gitu kan. Emang kayak kerasa banget sih takutnya gimana gitu. Tapi tenang aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian udah bisa mengklasifikasikan dan udah tahu bagaimana algoritmanya gitu. Kalian tuh bisa mempelajari hal itu tuh dengan cepat dan juga secara jelas juga gitu. Jadi pinter-pinter mencari cara belajar dan tips and trick dari kakak tingkat sebelumnya gitu kan ya. Atau misalkan baca referensi dari mana gitu. Atau ada sharing-sharing, ada ikut upgrading materi ya. Ini bukan upgrading yang lain gitu kan ya. Tentang pematerian how to survive di kulit gitu kan ya. Dan itu ternyata banyak banget kok ternyata apa namanya catatan-catatannya juga gitu. Jadi jangan takut dan jangan terlalu risau atau gimana kalau kalian udah menemukan cara yang tepat untuk bisa menaklukkan stase kulit ini, insya Allah itu akan menjadi sebuah
stase yang menyenangkan untuk kalian gitu kan ya, dan tentunya bakalan berkenang banget dan relate banget ke kehidupan kita sendiri gitu kan. Misalkan tubuh kita misalkan ada debu sedikit, wah ini tiba-tiba ada bentol banyak gitu kan ya, oh udah langsung tahu nih, oh ini adalah urtikaria gitu kan ya, katakanlah gitu. Misalkan nanti kalau digigit serangga atau digigit apa gitu kan, oh ini tahu nih gimana cara obatinya. Oh ini kok tiba-tiba gatel gitu kan ya, teman sebelah juga gatel, teman sekosan juga gatel gitu kan ya. Oh ini berarti adalah ini gitu kan. Nah itu kan lebih relate lagi, lebih kayak merasakan banget 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 penyakitnya itu apa dan bagaimana untuk menyembuhkannya dan seperti apa sih sebenarnya untuk bisa menguasai dari stase kulit tersebut. Tuh. Iya, tentu Jadi saja. aku izin untuk mengakhiri wawancara kita pada hari ini dan untuk menutup, sesi wawancara ini, aku minta Kak Mauda buat nyampein, closing statement yang mungkin bisa sama-sama kita pegang, sebagai mahasiswa praklinik yang nantinya akan jadi dokter kelas juga nih, akan jadi dokter muda juga nih Kak, sama Kak? Oke, baiklah teman-teman. Sip, untuk closing statement-nya adalah pertama, kalian ingat lagi sih, kenapa alasan pertama kalian ingin mengambil di Fakultas Kedokteran gitu kan ya. Ingin kalian tanyakan kepada diri sendiri itu seperti apa sih dokter yang kalian ingin menjadinya itu seperti apa gitu. Dan itu dari segi latar belakang dan tujuannya itu apa. Kalian pengen menjadi dokter yang seperti apa dan pengapa pengen menjadi dokter yang seperti itu gitu. Nanti ketika kalian udah tahu punya alasannya itu apa, dan ketika kalian telah bertemu dengan pasien kita langsung gitu kan, bukan pasien kita ya, pasien kita masing-masing gitu kan ya, kayak gimana, dan senyuman mereka ketika mereka itu mendengar kayak, dok, alhamdulillah dok, syukur ini lukanya udah sembuh dok, ini nggak ada sakitnya lagi gitu kan ya, penat kalian, pusing kalian, pengorbanan kalian, belajar begadang segala macam itu akan terbayarkan banget 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 sih gitu kan ya, karena memang itulah kunci atau yang tidak bisa digantikan ya dari peran seorang dokter gitu kan ya. Mungkin sekarang peran-peran yang sering banyak digantikan orang gitu kan ya, misal kayak kasir atau pembayaran di mana-mana gitu kan yang kayak di bank segala macam itu kadang udah diganti sama mesin loh teman-teman. Di pabrik gitu kan ya udah orang-orang tuh udah berganti buat itunya. Tapi yang di sini itu kan adalah tentang bagaimana memberikan empati terhadap seseorang, bagaimana untuk bisa peduli terhadap seorang itu perasaan yang tidak bisa digantikan oleh robot atau artificial intelligence sebagus apapun gitu. Karena memang haruslah jadi ciri khas dan juga menjadi sebuah hal yang harus kita tanamkan menjadi seorang dokter gitu kan ya. Karena senyuman pasien itu adalah penyembuh dari seorang dokter.